Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih Mas Dedi sebagai moderator pada sesi diskusi kita kali ini. Bapak Direktur Eksekutif Pak Deden yang saya hormati, saya muliakan. Ini dulu murid tapi sekarang jadi guru. Pak Nasihin jadi guru saya nih Pak Deden sekarang. Oke, kemudian yang saya hormati Prof. Andi, Dewan Pembina P2KM, sekaligus Wakil Rektor, Pak Suparto PhD, para Wakil Dekan, para pengurus P2KM, peneliti, mungkin juga para mahasiswa yang bergabung, Bapak Nasihin, penulis buku, yang bukunya tulisan-tulisannya baik di buku maupun di Republika intens saya baca Pak. Jadi pertautannya sebenarnya cukup lama dan saya sangat menikmati tulisan-tulisan beliau karena tulisannya seperti Prof. Andi bilang tadi renyah, gitu ya. Dan itu betul Pak, mudah dipahami dan memberi perspektif yang kadang-kadang tidak diduga begitu. Kemudian narasumber lain, Mbak Nikmatus Solihah, tentu juga akan memberi perspektif lain tentang diskusi kita sore hari ini. Teman-teman para akademisi, para peneliti, lintas kampus, jurnalis, ya saya lihat juga ada beberapa yang gabung di room ini. Terima kasih atas waktunya untuk sharing. Pertama kali tentu saya menghaturkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya untuk senior saya, Bapak Nasihin, atas terbitnya buku ini. Ini saya udah megang bukunya, jadi buku yang sangat baik untuk dikonsumsi sebagai bagian dari memperkuat ya, memperkuat literasi, baik itu literasi media maupun tentu juga di beberapa bagian itu memperkuat literasi politik di Indonesia. Bukan hanya soal sejarah, tetapi juga kontekstualitas tulisan ini dengan ragam peristiwa yang terjadi di Republik ini, sehingga bagi saya apa yang ditulis ini lebih abadi dibanding mungkin hanya diucapkan di forum-forum. Jadi ini adalah karya akademik yang patut diapresiasi, Scripta Manin Perbapolan. Ya itu saya pikir ini kontribusi yang sangat baik dari pelaku pers, salah satu legend nih Pak Nasihin ini. Yang kemudian tentu karyanya sebagai jurnalis senior itu patut dibaca, diapresiasi, dikritisi oleh para akademisi yang lebih muda atau mungkin juga para jurnalis yang mengikuti kiprah beliau di jurnalistik ya, dalam kerja-kerja jurnalisme yang kemudian tentu diharapkan memperkuat peradaban bukan hanya Indonesia tapi juga peradaban yang lebih luas lagi. Teman-teman sekalian, saya izin share screen sebagai bentuk apresiasi pada tulisan Pak Nasihin. Saya bikin catatan sederhana soal pergulatan pers ya, eksistensi dan relasi kuasa media. Ini tentu bacaan mungkin ringan ya untuk diskusi aja sebagai pengantar. Saya pertama mengapresiasi dulu lah arti penting kehadiran buku ini. Bagi saya itu ada 3 arti penting ya. Satu sebagai memoir ya, Pak Nasihin sebagai jurnalis ya, tentu punya banyak pengalaman yang sudah dilalui, sehingga membaca buku ini seperti membaca memoir seorang jurnalis atas eksistensi dan dinamika pers di Indonesia. Ada 3 bab di sini. Dan saya pikir 3 bab ini banyak membingkai ragam peristiwa yang terjadi, ya mulai soal media dan jurnalisme di bab 1, pers Indonesia, kemudian bicara banyak soal Republika, ya tentu ini juga bisa menjadi sebuah memoir dari seorang jurnalis yang menjadi pelaku begitu. Kemudian yang kedua itu intersubjektivitas ya. Jadi ini semacam intersubjektivitas penulis atas ragam realitas yang mengemuka, dan tentu bacaannya kalau saya
ambil benang merahnya sebetulnya membaca institusi media itu sebagai entitas sosial, entitas bisnis, dan entitas politik begitu. Jadi tiga itu yang dominan dari benang merah narasi yang kemudian coba disodorkan oleh Pak Nasihin. Memang tidak bisa dipisahkan karena Pak Nasihin adalah pelaku, maka ada intersubjectivity di situ. Jadi subjektivitas penulis dalam banyak hal, contoh misalnya ketika menulis soal Republika atau menulis soal misalnya beberapa media yang kebetulan dekat ya pelakunya seperti misalnya dengan Pikiran Rakyat atau mungkin beberapa media yang kolaps atau mungkin tutup dan lain-lain, dan itu ada suasana kebatinan yang juga nampak di beberapa narasi yang ditulis. Mas Sahrudin juga hadir di forum ini kan, tentu saya apresiasi Mas Sahrudin sudah menerbitkan buku ini, dia sahabat saya nih. Waktu saya sering menulis sampai hari ini saya banyak menulis juga di Republika selain di Kompas. Itu salah satu yang dulu menjadi redaktur, sekarang udah GM kan ya. Itu adalah Mas Sahrudin. Jadi Dan ini cukup historis nih ya. Mas Sahrudin ini dulu megang kolom opini dan saya banyak menulis di situ. Terima kasih Mas Sahrudin. Kemudian yang ketiga, arti penting tulisan Pak Nasihin ini adalah soal perspektif ya dalam membaca ruang pergulatan wacana media yang kompleks. Keseluruhan buku ini menyodorkan semacam sebuah bacaan bahwa media itu bukan ruang hampa gitu. Media itu adalah pergulatan. Media itu adalah pertarungan. Dan kadang-kadang beberapa bagian Pak Nasihin juga menyatakan secara eksplisit bahwa media itu adalah realitas konflik gitu. Ada ketimpangan, ada dominasi begitu dan lain-lain. Meskipun saya lihat teksnya terpengaruh oleh karakter penulis ya yang lebih high contact culture itu, lebih halus, lebih kadang-kadang implisit, dan itu menurut saya menjadi sebuah tulisan yang kalau kita baca di buku ini tuntas, saya kebetulan udah tuntas membaca buku ini, jadi saya menikmati. Ada beberapa kelebihan karena ini adalah review buku, jadi saya akan beri beberapa catatan kelebihan sekaligus kekurangan begitu ya. Kelebihan buku ini satu, menurut saya analisisnya mendalam dari pelaku sejarah pers Indonesia. Contoh misalnya ketika misalnya bicara soal aspek disrupsi medsos ya, dan bagaimana misalnya pers itu harus bertahan gitu ya di tengah perubahan dari print media yang kuat kemudian menjadi print media yang mengalami banyak sekali kendala, sebut aja kelimbungan begitu dengan masuknya disruption era, dan itu kemudian diceritakan dengan banyak inside story dari ragam media bukan hanya Republika begitu, dan itu menjadi semacam analisis mendalam yang mungkin cerita itu tidak akan didapat dari penulis kampus, itu hanya bisa didapat oleh para pelaku di lapangan termasuk Pak Nasihin karena runutan kesejarahan karirnya dari reporter sampai di pimpinan redaksi begitu ya. Kemudian yang kedua itu dokumentasi data dan peristiwa yang disajikan secara bernas dan renyah. Saya setuju dengan Prof. Andi. Khas tulisan populer. Jadi tulisan ini tulisan populer lah. Jadi tidak terlalu rigid dengan standar baku akademik. Makanya tadi Prof. Andi sempat ada harapan kalau dilengkapi dengan rujukan-rujukan di belakang atau mungkin juga sehingga bisa dijadiin semacam buku standar kampus. Tapi memang justru di satu sisi itu menjadi model penulisan yang rata-rata saya lihat teman-teman jurnalis itu termasuk di bukunya Pak Nasihin ini mengartikulasikan pikiran, gagasan, data itu dengan gaya menulis ilmiah populer dan sehingga narasi lebih mengalir dan kemudian cepat sekali untuk diselesaikan. Saya membaca buku ini satu malam
karena apa ya, apa namanya, memberi semacam apa namanya, kemudahan untuk mengikuti alur seperti homonaran ya, makhluk pencerita yang kemudian menceritakan apa yang ini Walter Fisher ya, menceritakan apa yang kemudian dialami, menceritakan apa yang dirasakan, dan itu kemudian cerita-cerita itu menjadi semacam storytelling ya dari seorang penulis yang sekaligus pelaku pers. Kemudian yang ketiga, posisi penulis yang memiliki keberpihakan jelas pada social responsibility media. Contoh misalnya, Pak Nasihin meminta pers itu punya apa namanya, fungsi kenabian ya, profetik. Nah itu saya baca di beberapa halaman, misalnya di halaman 79 tuh. Kemudian sikap penulis soal blokir internet ya, yang gegabah itu menurut saya keberpihakan pada social responsibility media. Bahwa saya setuju bahwa pers itu kalau kemudian beberapa media di website ya, media online yang kemudian mengeksplor misalnya narasi-narasi kebencian atau mungkin sebut aja versi pemerintah atau BNPT, itu mungkin sudah masuk di membahayakan karena diduga apa namanya, menyebarkan narasi kekerasan. Itu tentu harus metodologis, memang saya setuju. Ada metode yang kemudian dipakai, kemudian ada diskursus yang dibangun, misalnya ada public hearing atau ada audiensi atau ada kemudian penjelasan metodologi bahwa teksnya itu kemudian kecenderungan itu punya potensi membahayakan keutuhan bangsa misalnya. Sehingga itu kemudian di halaman 113 ada blokir internet yang gegabah, itu merupakan keberpihakan penulis. Kemudian contoh lain adalah banyak nih Pak Nasihin, saya kasih catatan ya, nanti mungkin bisa satu resensi panjang nih di Republika ini. Ya. Kemudian yang ketiga ini itu menurut saya menjadi sebuah posisi penting bagi penulis. Kenapa? Karena menurut saya pers harus terus diingatkan soal tanggung jawab sosial media, karena bagaimanapun ini banyak sekali persoalan yang mengemuka gitu ya, di mana bukan hanya tarikan kepentingan ekonomi, tetapi juga tarikan kepentingan politik, termasuk juga karena sekarang pers bukan lagi sekedar aktor, bukan sekedar saluran, tapi juga aktor politik, maka kemudian harus diingatkan juga oleh stakeholder ya, pers contohnya misalnya masyarakat sebagai pembaca atau pengkonsumsi media begitu. Saya pikir kelebihannya itu, kemudian kekurangannya Pak Nasihin, saya mencatat beberapa hal, mudah-mudahan berkenan ya. Satu, dalam beberapa bagian ulasan itu terkesan melakukan simplifikasi. Contohnya misalnya dalam menceritakan kasus revolusi di Mesir gitu, yang kemudian saya nggak tahu apakah mungkin terpotong hanya menjadikan contoh kecil sehingga kemudian tidak ada potret besar ya soal revolusi Mesir itu, hanya kemudian diceritakan bahwa itu contoh dari cyber army begitu ya kan. Saya lihat di tulisan itu ada logika yang apa namanya terpotong sehingga terkesan simplifikasi. Harusnya kemudian ketika menceritakan misalnya apa namanya revolusi Mesir itu juga dibaca konteks misalnya kesenjangan atau disparitas sosial ekonomi gitu ya. Kemudian juga tertutupnya freedom of the press sehingga kemudian masyarakat mencari alternatif. Makanya ketika ada peristiwa misalnya we are Al-Khalid Said ya sebagai bentuk kontra narasi yang digaungkan oleh Wael Ghanim, itu kemudian gampang memantik perjumpaan orang di dunia maya lewat Facebook, dan kemudian berkumpul menjadi crowd dan acting crowd, dan kemudian terjadi apa namanya gerakan social movement yang mendapatkan konteks sosiopolitiknya begitu di Mesir akibat tadi kompleksnya persoalan mulai dari kesenjangan ekonomi, tertutupnya akses publik untuk menyuarakan kritik karena kemudian rejim sangat otoriter, sehingga media sosial itu kemudian menjadi semacam artikulator dari sikap-sikap kritis masyarakat. Nah, ini yang saya maksud, Pak.
Termasuk juga pada saat misalnya menceritakan soal fenomena Pilpres Amerika gitu ya, kemenangan Donald Trump gitu ya. Saya melihat kurang ya apa namanya menjelaskan posisi new media and politics gitu dengan konteks sosio politik Amerika saat itu gitu yang kemudian di mana bahwa misalnya Firehouse of Falsehood itu tidak serta-merta ada gitu, karena juga ada sentimen-sentimen yang terbangun misalnya distrust sebagian pemilih Demokrat terhadap Hillary misalnya ya kan. Kemudian juga bagaimana misalnya ada apa namanya ada banyak situasi di mana Trump itu terampil misalnya mengartikulasikan pesan-pesan yang bagi publik mungkin itu rasis gitu, tetapi kemudian dia juga bisa membaca itu dari apa namanya kebiasaan-kebiasaan para pengguna medsos di Amerika yang itu kemudian mungkin bisa dibaca soal tendensi atau sentimen gitu ya. Dan itu saya lihat beberapa bagian itu saya kategorikan bahasan Pak Nasih ini masih kurang mendalam di situ Pak. Jadi kalau misalnya ada edisi revisi mungkin bisa ditambah atau apa namanya bobotnya di bagian itu. Kemudian yang kedua, kurangnya koherensi di beberapa bagian karena ini tentu kumpulan tulisan ya, ada lompat-lompat ya, ada beberapa hal yang ya bagi saya sih ya resiko kumpulan tulisan itu memang di situ. Tetapi karena punya pengalaman sebagai jurnalis menjahit apa namanya antar peristiwa tidak terlalu mengganggu ya. Cuman ya memang contoh misalnya ketika bicara soal pers di era post-truth, tetapi dominan di bab itu sebenarnya bicara soal power relation, gitu. Bicara soal relasi kuasa. Gitu. Itu yang kemudian saya lihat apa namanya ada di buku, terutama di bab 1 ya. Kemudian yang ketiga, ini ketika saya mengapresiasi bahwa penulis memiliki keberpihakan jelas pada tanggung jawab sosial media, tetapi dalam tawaran solusi, terutama bicara soal power relation, saya lihat ambigu. Apa yang kemudian apa namanya disodorin sebagai apa namanya argumen solutif dari apa namanya problem pers hari ini, terutama bicara soal power relation, misalnya bicara soal bagaimana posisi regulasi oleh pemerintah misalnya, atau bagaimana contoh misalnya regulasi itu soal cross ownership misalnya ya kan, atau misalnya bicara soal bagaimana supaya kemudian konglomerasi media di Indonesia itu tidak kemudian menjadi destruktif, tetapi menjadi positif dengan misalnya solusi seperti apa dalam kacamata sebagai pelaku pers. Yang lebih banyak sebenarnya solusi-solusi lebih pada konten of media. Gitu. Pak Nasihin banyak memberi solusi, misalnya seperti signature gitu media. Itu solusi dalam konteks bagaimana media itu memiliki konten yang apa namanya punya kelebihan, kedalaman gitu sehingga kemudian koran itu akan menjadi pembeda misalnya dengan media-media lain yang sifatnya kulit permukaan. Nah, itu bagian menarik sih dari solusi, tetapi saya tidak melihat solusi dalam konteks power relation. Itu tanggung jawab saya sebagai reviewer Pak Nasihin ya. Bagi saya memang bicara hari ini soal pers, itu konteks dinamis pers itu dalam membaca tema kita hari ini, menurut saya ada 4 hal. Satu, demokrasi memang makin terbuka, dan karena demokrasi makin terbuka itu semua orang bisa kemudian memanfaatkan freedom ini dengan caranya masing-masing. Gitu. Termasuk misalnya bicara soal bagaimana menggunakan media sosial, bagaimana misalnya mereka berinteraksi dalam konteks keseharian. Dan itu termasuk juga apa namanya berpengaruh pada watak media terutama setelah era Orde Baru gitu. Kemudian yang kedua konvergensi media multi platform yang kemudian sangat signifikan pengaruhnya. Kemudian konsentrasi media terutama adanya konglomerasi. Kemudian yang terakhir memang ada persoalan dengan bencana non alam yaitu pandemi dan itu juga dalam banyak hal memengaruhi dinamika pers Indonesia hari ini.
Nah, lingkungan sosial politik menurut saya penting dibaca gitu ya. Contoh misalnya ada dua hal yang saya highlight di sini. Satu, agent of socialization, itu yang bacaan John Macionis itu kan dalam sosiologi global perspektif, media itu adalah pengasuh atau media itu yang turut memberi sosialisasi nilai peradaban ya, kemudian juga dalam banyak hal itu terlibat dalam atau menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat. Di situ ada media, ada family, ada sekolah gitu, termasuk kampus saya pikir. Kemudian dan ada peer group, kelompok sebaya. Tetapi juga di lain hal media as political actor gitu. Jadi media itu sebagai aktor politik. Dalam bacaan Skadsan itu ada supra dan infrastruktur, dan media adalah infrastruktur. Di luar selain media itu ada partai, ada interest group, ada pressure group, ada figur politik gitu ya. Jadi itulah yang memengaruhi dinamika kehidupan sosial hari ini. Contoh misalnya pandemi ini ya, bagaimana misalnya PSBB ya, itu bukan hanya debat soal kesehatan atau sisi epidemiologi aja misalnya, tetapi juga banyak riak-riaknya, termasuk bagaimana media juga terlibat dalam perbincangan soal kepentingan aktor-aktor politik yang ada di Republik ini begitu. Jadi bagi saya contoh yang terakhir 2 hari ini adalah soal Omnibus Law gitu. Posisi media juga turut menentukan apakah ini akan di-ranking sebagai isu penting atau isu biasa aja misalnya. Dan kita sama-sama tahu bahwa media itu bukan hanya saluran gitu, tetapi juga sudah menjadi aktor politik gitu ya dalam konteks infrastruktur. Sehingga sejak awal misalnya Maret lah pandemi ini dinyatakan sebagai bencana nasional non alam, itu diskursus publiknya melewati 3 tahap, dan sampai hari ini menurut saya masih menjadi sebuah diskursus publik rame, dari stage of brainstorming ke stage of consolidation ke solid stage. Dan dalam konteks perbincangan publik, maka media kemudian turut mewarnai proses itu gitu ya. Teman-teman sekalian, kekuatan media massa itu ada 4 dalam bacaan saya. Pertama, dalam proses konstruksi sosial. Bisa kemudian membangun semacam realitas yang mau dibentuk seperti apa, mau dipersepsikan oleh halayak seperti apa, atau membangun makna yang mau dinegosiasikan dengan publik seperti apa gitu. Mulai dari penyiapan, penyebaran, pembentukan, konfirmasi, konstruksi. Yang kedua, memiliki kekuatan dalam produksi, reproduksi, distribusi wacana ya, dan opini publik. Kemudian yang ketiga, memiliki kekuatan dalam persuasi perubahan ataupun memperkuat status quo. Jadi bisa, kalau pro perubahan dia akan kemudian melakukan kritik, dan proses itu pernah kita lakukan misalnya di 9798, pers teriak keras melakukan menuntut gitu ya Soeharto, dan kemudian mengartikulasikan pesan-pesan kritis gerakan mahasiswa, sehingga kemudian adanya masifikasi isu di masyarakat, sehingga kemudian isu yang kumulatif itu turut sukses membangun gerakan reformasi 98. Dan itu pun saya pikir pembentukan opini itu bisa terjadi kapan lagi, misalnya besok, lusa, atau suatu hari nanti itu, kalau kemudian menemukan isu publik yang bisa diterima oleh banyak pihak dan kemudian menjadi perhatian bersama, perubahan-perubahan baik itu sifatnya individu ataupun sifatnya kolektif. Jadi kalau based on Haberle model kan social movement itu ada 4. Jadi ada alternatif, ada redemptive, ya, ada reformatif, dan ada revolutionary social movement. Dan itu saya pikir salah satu yang menentukan perubahan di berbagai gerakan perubahan di dunia adalah media, gitu ya.
Yang keempat, memiliki kekuatan dalam pelembagaan dan legitimasi budaya. Contohnya misalnya sekarang pop culture atau globalisasi, termasuk global culture, itu salah satunya diteguhkan oleh media. Ya, itu menjadi tontonan kita lah sehari-hari. Banyak pop culture yang sebenarnya bukan lokal tapi juga internasional, yang kemudian sebut aja menjadi global culture yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat di dunia termasuk Indonesia. Nah, kompleksitas eksistensi pers itu menurut saya ada empat hal ini. Apa namanya? Pertama adalah ini yang tadi dibahas di oleh Mas Dedi ya, political economy media. Kemudian yang kedua bicara soal market structure media gitu. Kemudian yang ketiga bicara soal hierarki dalam media, baik inside maupun outside. Kemudian bicara soal pergumulan dalam penentuan agenda setting media. Saya akan mungkin ulas singkat aja bahwa ya kalau bicara political economy tentu bicara kekuatan dominan di situ. Siapa yang dominan, siapa yang terdominasi. Kalau kita lihat misalnya tren bahwa media itu kemudian mengalami konsentrasi, kemudian ada apa namanya proses yang bisa kita lihat setelah fase terbukanya pers sejak 98 itu, tumbuh kembangnya juga pers itu mengarah kepada konsentrasi media di grup-grup besar, dan itu kemudian saya lihat juga termasuk apa namanya eksistensi Republika ya, kemudian juga Kompas, kemudian juga itu terjadi di surat kabar lain seperti misalnya sebut aja Media Indonesia, dan kita kemudian mengenal hari ini grup-grup yang terkonsentrasi di beberapa grup besar gitu ya, dan itu kemudian tentu menjadi sebuah hal yang tidak sederhana gitu, karena harus memikirkan dua hal sekaligus, yaitu keuntungan ekonomi untuk menjaga keberlangsungan eksistensi begitu, sama soal bagaimana memenuhi ya social expectation, di mana publik berharap pers kemudian menjadi apa namanya institusi yang bisa memerankan fungsi-fungsi idealnya begitu. Dan itulah makanya saya sebut sebagai hal yang kompleks. Contohnya misalnya pada saat memasuki momen-momen krusial seperti pertarungan isu atau wacana di saat pilpres atau pilkada, atau mungkin di isu-isu publik yang membutuhkan resonansi isu seperti omnibus law. Ini media pasti menjadi bagian dari pergumulan itu gitu. Apakah kemudian apa namanya mengadvokasi bonum komun gitu ya, kepentingan publik terkait dengan beberapa hal yang mungkin publik tidak puas seperti undang-undang KPK, kemudian undang-undang apa namanya omnibus law, atau mungkin juga besok lusa apa lagi di tengah misalnya majoritarian tendensi gitu ya, tendensi majoritarian yang kemudian ada di institusi-institusi politis seperti DPR yang membahas undang-undang begitu. Itu ekonomi politik itu menurut saya sangat dominan gitu, menjadi hal penting untuk dibahas karena bicara bukan hanya komodifikasi tadi seperti Mas Dedi bilang dan spasialisasi, tapi juga bicara soal strukturasi, bagaimana misalnya pola hubungan antara pelaku industri media seperti misalnya wartawan itu dengan struktur, dengan apa namanya sebut aja misalnya organisasi medianya, ideologi medianya, dan lain-lain begitu. Kemudian yang berikutnya adalah hierarki pengaruh, ya jelas bagi para pengkaji media, terutama misalnya baca buku Mediating the Message gitu ya, dari Pamela J. Shoemaker, itu kan ada 5 level, ada individu, media rutin, organisasi, ekstra media, ideologi. Dan faktor yang ketiga, ownership, itu kerap kali di banyak riset itu menjadi sangat dominan. Nah, itulah apa di tengah ke kepenatan itu kemudian harus ada misalnya orang-orang yang kemudian dari pelaku ya, dari perspektif yang menjadi pekerja media, itu yang kemudian juga mampu mengartikulasikan peran dan fungsi ideal
jurnalisme, karena pers itu tentu juga punya misi-misi yang tadi disebut sebagiannya oleh Pak Nasihin sebagai misi profetik, yaitu menyeru kebaikan dan tentu mengingatkan kemungkaran begitu. Maka kemudian pers juga akan berhadapan bukan dengan eksternal tapi di internal itu juga kerap kali kemudian jadi sandungan, yaitu soal bagaimana politik ke tingkat tinggi ya high level terutama di tingkat owner dari media yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya adalah soal market structure ya. Ini soal bagaimana rivalitas antar media misalnya di pasar yang oligopolistik. Pasar media hari ini pasar oligopoli gitu ya, di mana a few seller penjualnya hanya sedikit. Yang kemudian tadi karena terkonsentrasi di beberapa grup dan market structure fenomena hari ini di media di Indonesia itu menjadi tantangan luar biasa dan dalam beberapa bab itu juga ditulis oleh Pak Nasihin sebagai sebuah tantangan nyata gitu ya. Dan agenda setting tentu ya, karena tentu di dalamnya ada agenda media, soal bagaimana misalnya di momen-momen tertentu agenda setting yang kemudian dibikin ya oleh terutama dalam konteks pengemasan agenda media itu juga berpengaruh dalam konteks sosial politik gitu ya, terutama dalam hal perankingan isu yang dibikin media itu mengaruhi apa yang kemudian di-ranking dalam persepsi halayak begitu. Isunya ada atau tidak ada itu kadang-kadang feeding dari media dan isu itu memengaruhi persepsi. Itu yang disebut dan subsequent effect kalau dalam teori agenda setting. Ya. Efek lanjutan. Oke, tambah lagi misalnya fenomena media hari ini yang terpengaruh oleh migrasi gitu dari media mainstream itu ke online media. Ya, saya pikir ini keniscayaan yang harus diantisipasi karena banyak sekali tantangannya. Misalnya orang lebih banyak menggunakan media online, media sosial dibanding membaca koran. Kalau saya sampai hari ini, alhamdulillah masih membaca 4 koran di pagi hari gitu. Dan antara lain adalah salah satunya Republika selain Kompas, ya, Koran Sindo dan Media Indonesia. Itu mungkin tradisi membaca koran itu tergerus ya, karena apa? Kalau kita lihat time per day spend using the internetnya ini tinggi sekali. Average untuk Indonesia itu ya hampir 7 jam ya, gitu. Jadi kalau kemudian ini menjadi data yang terbaca ya bahwa average penggunaannya itu segitu, artinya kan memang saya bayangkan di bagaimana itu kemudian mengubah banyak hal terutama dalam proses konsumsi informasi. Lebih banyak memang didominasi oleh media online, termasuk diantaranya adalah sosial media. Daily time spent using social medianya juga tinggi begitu. Kalau melihat data ini untuk Indonesia. Ya. Kemudian kalau penggunaan rata-rata penduduk Indonesia yang menjadi pengguna internet itu 3 jam untuk sosial media, ya wajar kalau kemudian media mainstream itu makin tergerus dalam arti kalau tidak punya inovasi atau kreativitas. Sebentar lagi ya. Kemudian ini ya tentu bacaan yang sudah lama kita pahami bahwa media itu berada di tengah proses interdependensi gitu antara political organization dengan citizen. Di situ ada partai, ada public organization, ada pressure group, teroris, bahkan teroris ya. Kemudian juga ada government ya, pemerintah. Dan itu lalu lintas informasi antara political organization dengan citizen itu tentu harus melewati semacam jembatan ya, dan media memainkan peran sebagai center of the game dalam reportase, editorial, komentar, analisis. Sehingga wajar kalau kemudian bacaan soal konsentrasi media itu juga menjadi sangat penting gitu ya. Kalau Map of Media Concentration in Indonesia, riset Merliana Lim ini kemudian menjadi semacam bacaan awal bagi kita untuk membaca realitas media di Indonesia, ya kita melihat bahwa oke, ternyata memang konsentrasi gitu ya, dan ini juga di risetnya Bastian, di temannya Bu Bintan ya, itu melihat bahwa fenomena ini memang
luar biasa begitu ya. Proses misalnya media group seperti MNC, Mahaka gitu, termasuk di situ ada Republika ya. Kemudian Kompas Gramedia, Jawa Pos, Media Bali Group gitu ya, MTech, kemudian Lipo dan lain-lain. Itu kemudian menunjukkan bahwa memang ada market power continuum yang menunjukkan posisi pasar media sekarang a view producer with high market power. Itu yang disebut sebagai oligopoli dalam konteks market power ya. Ini yang kemudian tentu juga menjadi semacam bacaan penting gitu dalam membaca pers. Hari ini pers tidak lagi semata-mata fungsi normatif ya, nilai-nilai kekelompokan, tetapi juga business as usual, di mana kemudian rumusan money, commodity, more money itu juga menjadi tantangan. Di satu sisi harus menjaga kontinuitas eksistensi media di pasar, di sisi lain ada soal kualitas dan independensi yang harus kemudian dijaga. Apalagi kemudian sebaran ini menurut saya problem-problem ini kemudian bertemu dengan role of the market ya. Contoh misalnya tadi di beberapa tulisan Pak Nasin bicara soal bagaimana media itu berkualitas, the media good service market berarti. Tetapi juga ada yang main di penguasaan wilayah misalnya seperti radar-radar, the geographic market kan. Jawa Post Group ya. Ada mungkin yang di wilayah investigasi, kemudian trendsetter isu, itu yang disebutkan isu involving market, kemudian intermedia competition seperti TV One dan Metro, intramedia competition juga yang disebut MNC, yang kemudian antar grup itu juga tentu dituntut untuk berprestasi dalam konteks akumulasi ekonomi. Ini yang tadi penjelasan yang mungkin sudah saya jelasin, bahwa yang ketiga inilah, yang level ketiga ini yang kemudian berpengaruh, yaitu organisasional level, terutama di tingkat ownership. Nah, problem berikutnya tentu menyangkut konten ya, karena apa? Saya pikir tesis Paul Johnson ini masih tetap relevan ya. Soal Seven Deadly Sins ini menurut saya relevan untuk terus diingatkan, bahwa media salah satu yang harus dijaga adalah untuk tidak melakukan hal-hal ini, distorsi informasi, dramatisasi fakta, seperti misalnya problem di pandemi ini kan infodemic. Bagaimana misalnya informasi itu juga kayak wabah gitu, yang kemudian di satu sisi kita punya wabah virus ya COVID-19, di sisi lain juga hoax gitu luar biasa. Dan itu tentu media mainstream seperti pers ya, itu harus mengingatkan, harus merestriksi, harus kemudian juga punya tanggung jawab. Jangan sampai kemudian justru pers larut dalam kerja-kerja penguatan hal-hal yang destruktif dan lain-lain lah, mengganggu privasi, pembunuhan karakter, eksploitasi seks, meracuni pikiran anak, penyalahgunaan kekuasaan. Nah, jangan sampai yang saya maksud di tengah pandemik seperti ini, media justru menjadi bagian dari mata rantai hoax. Itu. Sumber hoax, media sosial seringkali dituding, tetapi tentu juga akan berbahaya kalau media online, TV atau media cetak itu terhubung dengan itu. Tapi kalau melihat data sih masih aman ya. Ketika misalnya media cetak ada hoax tapi tidak lebih dari 5%. Gitu. Kemudian televisi adalah 8,70%, ini datanya teman-teman Mastel. Radio 1,20%. Tapi yang paling banyak, yang paling cukup berbahaya, udah besar ini situs web ya 34,90, apalagi sosial media gitu 92,40. Jadi bentuk dan saluran hoax itu banyak di situ. Nah, terakhir di diskusi kita sore hari ini, saya ingin mengatakan bahwa peran pers itu harus menjadi partisipan demokratik. Gitu ya. Jadi bukan hanya fungsi instrumental. Kalau bahasanya Pak Nasin di buku ini, jangan hanya jadi pers pipa, gitu, seperti pipa yang bisa nyalurin apa aja. Tidak cukup cover both side gitu, tapi juga harus kemudian diverifikasi gitu. Itu yang saya baca di bukunya Pak Nasin, dan ini sejalan dengan asumsi saya bahwa pers itu bukan hanya peran instrumental tapi peran substansial. Contohnya misalnya satu, bukan hanya menginformasikan fakta atau data, tapi ada misi mengembangkan literasi gitu.
bagaimana pers itu juga punya sense of literacy, gitu ya, punya bahwa apa yang ditulis pers itu bagian dari ngembangin knowledge, skill dan sikap masyarakat. Gitu. Kemudian bukan hanya mengkonstruksi citra, entah itu citra lembaga, perseorangan, pemerintah atau whoever dia, tapi menginvestigasi koherensi reputasi. Gitu. Jadi kalau entah itu ada kandidat di pilkada atau di pilpres, itu bagaimana pers itu menghadirkan alternatif bacaan, perspektif untuk menelaah siapa yang kemudian menjadi calon pejabat publik itu, apakah pernah misalnya melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya begitu dilakukan oleh calon pejabat publik. Kemudian yang ketiga, memberi ruang ekspresi, harus menguatkan transformasi gagasan dan nilai-nilai substansial seperti perdebatan-perdebatan akademik, misalnya soal omnibus law itu memang sudah terfasilitasi cukup kalau di media koran seperti di kolom-kolom opini begitu ya. Tetapi itu juga bagaimana redaksi reporter dalam menulis reportase mereka itu juga punya kedalaman begitu, sehingga kemudian antara berita dan opini dari orang luar itu kemudian bisa sinergis untuk menguatkan nilai-nilai substansial. Menguatkan kritisisme, artinya pers memang harus berada di posisi sebagai watchdog gitu ya. Jangan kemudian pers justru larut dalam euforia dukungan hanya pada rejim yang sifatnya sesaat. Pers harus melampaui rejim-rejim berkuasa dengan memosisikan dirinya berada di tengah, independen, meskipun bukan selalu harus netral, karena ketika bicara bonum komun, kepentingan publik, netralitas itu menurut saya harus menjadi advokasi pada kepentingan publik. Kemudian yang terakhir adalah memberdayakan politik warga dengan memperkuat kesadaran mereka atas civil right yang mereka miliki. Begitu argumen saya terkait dengan topik ini. Tentu dalam beberapa hal bisa didiskusikan lanjut pada sesi diskusi Pak Dedi, supaya kemudian Mbak Nikmatus Solihah bisa kita nikmati gagasannya berikutnya setelah saya. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan Pak Nasihin juga cukup berkenan dengan kritik, karena saya nggak bisa hanya memuji, Pak. Jadi saya juga harus mengkritik dalam beberapa hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan beberapa partisipan. Tadi dari Sarah Nabila, saya akan komentari dulu soal. Menurut saya tell the truth itu kemudian menjadi kunci dalam konteks eksistensi pers yang kemudian harus menjaga kredibilitas dalam jangka panjang begitu ya. Kenapa? Karena saya ingat beberapa kali seperti misalnya tokoh pers kita yang baru mangkat, Pak Yakob ya, itu Pak Yakob Utama maksud saya bilang bahwa pers itu sebagai pihak yang sangat penting dalam konteks memberi suar gitu. Saya beberapa kali itu mendapatkan pesan itu pada saat beberapa kali juga datang ke Kompas begitu ya, dan ada kata suar itu kan berarti kan semacam yang memberi penerang bagi proses-proses kehidupan masyarakat, terutama mungkin masyarakat awam dalam konteks mengikuti alur kesejarahannya begitu. Karena tentu setiap periode kesejarahan itu pasti punya dinamikanya sendiri-sendiri, dan proses itu salah satu yang memberi suar dalam konteks perjalanan itu adalah pers. Contoh misalnya sekarang di pandemi begitu, ketika ada kesulitan memilah antara mana hoax dan mana fakta gitu, itu maka kemudian menurut saya posisi pers itu menjadi sangat signifikan. Mas Dedi, Mas Deden, institusi pers itu ya pasti akan tergoda gitu dalam banyak hal dengan dinamika
politik, dengan dinamika perubahan pola konsumsi audiens begitu. Tetapi tetap ada prinsip utama yang kemudian harus dipegang oleh pers gitu, yaitu sebagai teman dalam perjalanan sejarah peradaban manusia begitu. Itu filosofis yang saya tangkap ya dari pernyataan Pak Yakob Utama. Makanya dalam beberapa hal Kompas itu kan kasih itu teman apa namanya perjalanan gitu ya. Oke, itu bagi saya itu makna itu kemudian harus juga dipahami oleh para pekerja media, termasuk juga menurut saya masyarakat dalam posisinya yang kemudian sebagai pengkonsumsi media. Saya sih tidak terlalu apa namanya melihat bahwa ada semacam distrust yang kemudian berlebihan selama kemudian media itu mampu menghadirkan apa namanya konten media yang menurut saya masih berada dalam pakem-pakem jurnalistik begitu ya. Contoh misalnya di saat seperti sekarang nih COVID-19, itu memang akan ada dilema gitu antara ikut histeria massa misalnya atau perilaku kolektif yang kadang-kadang itu tidak apa namanya berbanding lurus misalnya dengan upaya penanggulangan COVID-19. Bahkan juga banyak mungkin teman-teman media yang juga bisa aja sebagian diantaranya mengamini begitu apa namanya perspektif lain seperti misalnya konspiratif teori begitu. Tetapi menurut saya memang faktanya COVID-19 ini sekarang sudah menjadi problem semua orang begitu dan bukan hanya isu kesehatan tetapi juga memapar politik, memapar ekonomi, bahkan kita terancam di akhir tahun ini resesi begitu ya. Kemudian juga ada problem sosial misalnya seperti banyaknya PHK dan lain-lain, sehingga apa pers di situ harus menjadi jembatan menurut saya. Jembatan apa? Jembatan dalam konteks penanggulangan problem besar ini dengan cara menginformasikan menginformasikan sesuatu yang bisa kemudian berbasis data atau fakta sekaligus merestriksi apa namanya kebohongan-kebohongan yang kemudian seringkali digaungkan atau diresonansikan misalnya di media yang sifatnya personal seperti media sosial gitu. Nah, itu menurut saya yang menjadi keharusan. Dan salah satu yang kemudian menjadi pembeda media mainstream atau konvensional media itu adalah sifatnya yang melembaga yang kemudian bisa menjadi apa namanya the guardian ya of the truth, harus menjadi penjaga kebenaran, dan itu menurut saya penting untuk kemudian terus dilakukan oleh media. Contoh seperti juga akademisi gitu ya, Bu Ruby misalnya atau mungkin Bu Bintan, kan godaan untuk kemudian masuk di pusaran afiliasi kepentingan itu tinggi gitu ya. Sama juga pers gitu ya. Mungkin akademisi dengan opininya itu juga bisa mewarnai apa namanya perspektif masyarakat. Wartawan dengan beritanya bisa membangun strip of behavior yang ada di halayak begitu ya. Potongan-potongan dari perilaku itu kan kemudian dicerminkan, dipantulkan atau refleksinya ada di media, sehingga kemudian media harus menjadi semacam penguat bagi peradaban itu sendiri. Kalau enggak, ya tentu akan lama-lama ditinggalkan, tidak punya pembeda antara media massa itu dengan media sosial yang mungkin dikonsumsi secara personal. Begitu. Apalagi sekarang misalnya era yang sudah berubah, tadi sudah disebut berkali-kali, kita akan, Pak Andi juga tadi sudah menggarisbawahi, dari agriculture ke industrial, ke post industrial atau yang disebut dengan information industry, di mana kemudian informasi memainkan peran sangat penting. Masyarakat informasi kan sebuah keniscayaan yang kita hadapi hari ini.
Soal riak-riak, apakah misalnya Internet of Things atau whatever yang kemudian menjadi dinamika di dalamnya, menurut saya masih percaya bahwa eksistensi media kalau kredibel, dia akan tetap bisa menjadi sandaran, bisa menjadi institusi yang dipercaya publik untuk menghadirkan informasi yang bisa dikonsumsi sebagai bagian dari inokulasi komunikasi tadi, gitu ya. Ya, sama halnya seperti buku atau sama halnya seperti film, ya tentu tidak bisa menafikan akan ada film, buku yang mungkin hanya sifatnya justifikasi pada sekelompok orang. Tetapi percayalah selalu ada ruang bernafas di tengah kepengapan, begitu. Sama halnya seperti selalu ada ruang bernafas di tengah kepengapan para akademisi yang berafiliasi ke salah satu rezim, gitu ya. Itu yang disebut dengan pola hubungan timbal balik, dan itu soal pilihan pada akhirnya. Demikian, Mas Dedi, terima kasih.